إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wa ta'ala aidan fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita di majelis Jumat yang mulia ini, atas sekian banyak nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga ketika kita berupaya untuk menghitung-hitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan mampu. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau hendak menghitung-hitung nikmat itu, nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu dan bisa. Termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, hadir di majelis Jumat ini untuk sholat Jumat secara berjamaah. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan terbaik manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beruntung menjadi hambanya yang mendapatkan pertolongan dan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, kami mewasiatkan diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah tidak jemu, tidak henti, tidak bosan untuk berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berusaha mengerjakan sebanyak mungkin hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan berusaha pula menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam mukadimah kami sampaikan satu ayat di surat Toha, surat ke-20, ayat ke-115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pesan yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana tercantum di surat Al-Baqarah ayat ke-35, yaitu ketika Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa di surga. Saat itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi satu pohon yang sebagian menyebutkan pohon itu bernama Sajaratul Khuldi, pohon keabadian. Tetapi kita juga tahu jamaah rahimakumullah bahwa kemudian ternyata karena godaan syaitan, dan di ayat ini disebutkan karena tidak tahu dan tidak ada kemauan yang kuat, maka perintah larangan itu dilanggar oleh
Nabi Adam dan Siti Hawa. Singkat cerita seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, di waktu yang singkat ini kami ingin sampaikan dua hal yang berdasarkan beberapa kajian tafsir menyebabkan apa yang menjadikan Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa menyalahi peraturan itu atau menyalahi perintah itu. Yang pertama adalah lupa atau ketidaktahuan. Ulama menyebutkan faktor ilmu menjadi penting dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa berilmu maka kita akan beragama dengan seringkali akan menyalahi aturan-aturan yang tidak proporsional. Karenanya di satu kitab yang sangat masyhur dari Imam Bukhari, Sahih Bukhari, ada satu bab yang membahas kaitan ilmu sebelum amal ini di satu bab yang disebutkan di Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Satu bab ilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Apalagi kaitannya dengan ibadah mahdhah, jamaah rahimakumullah. Aturan umum dari ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya dilarang kecuali yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, kalau tidak salah hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Sya'ban. Maka berilmu ini menjadi penting, mengingat-ingat ulang, memahami ulang apa-apa yang menjadi sunnah dari puasa, apa-apa yang menjadi kewajiban dari ibadah puasa Ramadan dan sebagainya. Karena tadi di surat Toha tadi dua hal yang menurut para tafsir menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa menyalahi peraturan itu. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kemauan yang kuat. Tidak ada azam, tidak ada semangat dalam menjalankan perintah itu. Kembali ke bab ilmu. Kita berada di komunitas perguruan tinggi di mana ilmu pengetahuan dan kecerdasan terkumpul. Maka seyogianya perguruan tinggi bisa menjadi contoh bagaimana ilmu itu terjalin baik dengan amal. Kalau di ilmu eksak misalnya, kalau kita bicara ilmu, seringkali ada tafsiran-tafsiran yang beraneka ragam. Dalam beragama seringkali juga seperti itu. Saya orang kimia, kalau kita bicara teori asam basa, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, teori asam basa itu luar biasa banyak. Meskipun seringkali yang diajarkan ke mahasiswa itu biasanya 3. Asam basa Arrhenius, asam basa Brochet-Lowry, dan asam basa Lewis. Arrhenius sangat simpel. Asam itu sesuatu yang dia bisa memproduksi H+. Sudut pandang kajian asam basa hanya kaitannya dengan H+ dan OH-. Dan itu benar dan dipakai sampai sekarang. Brochet-Lowry, sudut pandang asam basa itu proton. Apakah dia sebagai donor proton? Apakah dia sebagai penerima proton atau akseptor proton? Dan itu benar. Lewis, sudut pandang kajian asam basa berdasarkan keberadaan elektron bebas. Apakah satu spesies itu dia mendonorkan elektron bebas atau dia menerima elektron bebas? Dan apakah itu salah? Tidak, tiga-tiganya benar. Nah, seringkali kita dalam beragama, kita dalam bersosial masyarakat, kalau keilmuan dan pengetahuan kita itu terlalu sedikit dan kita gegabah mengomentari atau istilahnya
bersikap dalam satu kondisi, maka bisa jadi ketika kita tidak bijaksana, maka kita bisa menyalah-nyalahkan yang lain. Dan kedudukan ilmu ini luar biasa di agama kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Di situ disebutkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Ada kedekatan antara iman dan ilmu. Dan itu dalam satu paket ayat, berselisihan, berdampingan. Kita belajar dari surat Toha bahwa betapa ilmu luar biasa, tidak hanya dalam beragama kita, dalam kehidupan sosial masyarakat juga sangat penting, sehingga kita mendapat banyak sudut pandang, ya, banyak teori dan sebagainya, sehingga kita mungkin harapannya bisa lebih wise, bisa lebih menghormati ketika ada orang-orang yang memiliki sudut pandang lain dalam satu hal. Sebagaimana tadi saya contohkan dalam konteks asam basa, ternyata tiga-tiganya masih dipakai dan tiga-tiganya tidak ada yang salah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, belajar dari surat Toha ayat ke-115 tadi, hal lain yang menyebabkan menurut ulama, ya, Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa menyalahi larangan itu adalah semangat. Dan kita tahu beragama kita ini membutuhkan semangat, azam. Orang luar negeri, mungkin bapak ibu atau bapak-bapak jamaah rahimakumullah yang mungkin berinteraksi dengan orang luar ketika bersekolah atau bertugas ke luar negeri, mungkin agak heran kita begitu repotnya 5 kali sehari sholat, pagi-pagi dingin jam 4 pagi atau bahkan di satu waktu tertentu subuh itu jam 2 pagi itu kita harus sholat. Tanpa azam semangat yang besar, agak sulit kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Apalagi kalau kita ditugaskan misalnya bersekolah di daerah-daerah subtropis, ya, Eropa, bahkan Rusia, Jepang, Jerman dan sebagainya. Yang kalau Ramadan itu tiba-tiba antara maghrib dan isya dan subuh itu tidak terlalu jauh jaraknya, hanya 3 jam atau 4 jam, itu jarak isya dan subuh, ya, sehingga setelah tarawih itu istirahat sebentar, harus sahur dan subuh, sehingga tidurnya setelah subuh. Tanpa azam yang kuat kita beragama agak sulit, terasa repot dan terasa berat. Karenanya ibadah Ramadan yang insya Allah moga-moga Allah panjangkan umur kepada kita sebentar lagi, sebulan lagi insya Allah, itu juga membutuhkan azam yang luar biasa, semangat yang luar biasa, ya. Apalagi kalau bisa anjuran ulama, anjuran para ustadz kita, para kiai kita, Ramadan kalau bisa dimanfaatkan tidak hanya mengerjakan hal-hal yang wajib, tapi juga hal-hal yang sunnah, mentarget ibadah-ibadah madhoh, ibadah-ibadah pendamping, baca Quran diperbanyak. Kalau tidak ada semangat, saya kira agak berat bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Kalau tidak ada semangat, sholat taraweh dengan witir 23 rakaat itu berat. Apalagi kalau kita mengikuti sholatnya di Masjidil Haram, yang itu 1 malam setidaknya 1 juz, itu berat. Karena marilah kita setidaknya belajar dari surat Toha tadi ayat ke-115 bahwa semangat itu dibutuhkan dalam beragama. Karena tanpa semangat itu kita cenderung akan menjadi minimalis. Yang wajib saja akan minimalis, apalagi sunnah, maka akan terkesan berat sekali. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang manfaat, yang menjadikan kita lebih bijaksana dan lebih baik dalam beribadah dan beramal sosial, dan menganugerahkan kita semangat agar kita bisa beribadah dan beramal dengan lapang hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini kami mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kembali kita berazam, bersemangat untuk menyiapkan fisik dan ruhani kita dalam menyambut bulan Ramadan yang tinggal insya Allah 1 bulan lagi. Kita diberikan kesehatan, umur panjang. Kita ajak keluarga kita, istri kita, anak kita, keponakan kita untuk reminder bahwa sebulan lagi Ramadan, mari kita bersiap karena ya, kalau kita mau olimpiade, mau pertandingan besar itu kadang-kadang ada pelatnas gitu, persiapan. Tujuannya apa? Ketika olimpiade itu berada dalam peak performance, istilahnya itu apa? Kinerja terbaik. Nah, jamaah sekalian, saya mengajak diri saya tentu saja dan jamaah sekalian, di waktu yang tinggal sedikit ini mari kita berazam untuk bersemangat gitu, untuk menyesuaikan diri kita, menyiapkan diri kita fisik dan ruhani agar kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan baik. Dan mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Kita doakan tentu diri kita, kita mohonkan ampun atas kesalahan dan khilafan kita, keluarga kita, para guru-guru kita, para pemimpin kita. Karena salah satu adab kita sebagai umat, sebagai rakyat adalah mendoakan pemimpin agar diberikan kekuatan punggung, kejernihan akal dalam menjalankan amanah kepemimpinan yang ditanggung. Dan mari kita doakan bersama-sama. Kita mulai dengan salat. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma gfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma izal islam wal muslimin wansur a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.